Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fillah sadakumullah. Pada beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Pada video yang berjudul Ilmu Tiga Jengkal, ya kan? Yang Allah ibaratkan ilmunya Allah tuh kayak air lautan ya, kalau dijadikan tinta. Maka seandainya kita menghabiskan seluruh hidup kita untuk ilmu pun, ya kita belum dapat apa-apa. Tapi paling tidak kan ada usaha dari kita untuk meraih ilmu Allah Subhanahu wa taala ini, seberapapun dapatnya. Maka perkenankanlah di sini kami menjelaskan perkataan Imam Al-Juwaini rahimahullah. Beliau bergelar Imam Haramain ya, imam dari dua negeri haram ya, yang menjelaskan tentang bagaimana sih caranya kita mendapatkan ilmu ini. Dia jelaskan dalam sebuah bait syairnya, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbikan tafsiliha bibayanin." Ya, dzakaun wa khirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul ustad wa tuluz zaman. Kata beliau, saudaraku, kamu tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 syarat. Akan saya jabarkan ya 6 syarat itu. Pertama adalah dzakaun, ya, kecerdasan. Nah, kecerdasan ini syarat pertama ini kita dapat ilmu. Kita juga sudah bahas di video terdahulu tentang 10 menumbuhkan cinta kepada Allah, yaitu pada poin meresapi ya nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tentang bagaimana akal yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita ini ya, yang telah diteliti oleh para pakar sel otak ya, itu mereka mengatakan selnya itu ya, neuronnya itu udah nggak terhitung ya, triliunan ya kan. Dan yang menakjubkan ya ternyata apa, ketika para pakar sel otak ini meneliti ya salah satu orang yang dianggap paling jenius, yaitu Albert Einstein, yang membuat bom ya yang kelak akan menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Albert Einstein yang paling jenius ini katanya ternyata setelah diteliti otaknya, diambil otaknya, dia itu baru mempergunakan 3%. Ya, 3%, Pak. Masya Allah. Makanya saya sering mengatakan di pondok itu sama murid-murid saya, kalau orang kayak kita ini mati, otak kita diambil para pakar itu, jangan-jangan pas dilihat otak kita ini masih ada segelnya, masih ada plastiknya, masih ada harganya, karena nggak pernah kepake gitu kan. Ya, ini orang paling jenius saja baru pakai 3% dari kemampuan otaknya. Saya juga sering mengatakan kalau ilmu itu puncaknya hanya dari S3, dengan S3 ya, strata 3. Setelah itu profesor, maka alangkah rendahnya ilmu ini kan. Ilmu itu terlalu luas ya, nggak berbatas ya, nggak bisa dibatasi hanya dengan ya S3 gitu ya. Harusnya S-nya itu ada 10, S20 ya, karena ilmunya begitu luas. Jadi kalau kita diberikan Allah akal yang cerdas, akal yang sempurna, maksimalkan. Ya, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya itu dengan keterbatasan. Ya, kita nggak bisa ngomong ya. Istilah sekarang namanya kan ABK, anak berkebutuhan khusus ya. Atau orang yang sudah tidak waras lagi. Ya, orang yang gila. Itu dalam istilah fikih kita namanya orang-orang yang rufi al-qalam, diangkat pena. Dan nggak ada kewajiban mereka untuk mencari ilmu, nggak ada kewajiban untuk ibadah dan lain-lainnya. Yang kedua adalah hirsun, nah, harus tamak dengan ilmu ini, ya. Tamak dengan buku, tamak dengan majelis, ya kan. Saya pernah di 2003 itu menghadiri pesta buku di Senayan, Jakarta, ya.
dulu ketika zaman belum marak Android ya, orang masih baca buku itu setiap tahun tuh kan di Jakarta tuh kan ada pesta buku. Seluruh penerbit se-Indonesia tumpah di situ, Pak. Ya, selain jual buku, juga ada seminar-seminar ilmu, ada launching buku, ya, di banyak ruangan-ruangan itu. Dan ternyata yang menarik, yang seminar atau launching ini juga nggak hanya di ruangan, ada yang di kayak apa istilahnya, dekat pintu, ya, pintu masuk ke berapa gitu ya. Saya lihat kok ada orang ramai nih mengelilingi seseorang. Ternyata lagi launching buku. Saya lihat, ternyata ada launching buku yang berjudul Andaikan Buku Itu Sepotong Pizza, ya, karangan Pak Hermawo. Ya. Menarik ini, saya dengarkan gitu. Ya, beliau mengibaratkan, karena ini di kota ya, cobalah bayangkan buku itu kayak pizza, Kak. Yang nikmat, yang Anda sukai, ketika Anda lihat langsung Anda beli, Anda makan. Ya, kalau kita orang kampung ini ya, andaikan buku itu sepotong bakwan, ya kan, tahu bunting, kita senang makan kan. Nah, cobalah kita setel kepala kita ini ya, bahwa ilmu itu sesuatu yang indah, menyenangkan. Buku itu sesuatu yang indah, menyenangkan, ya kan. Hirsun, ya, ada rasa tamak. Kemudian ijtihadun, ada kesungguhan, sungguh-sungguh, ya. Ilmu itu tidak akan didapat dengan bermalas-malas, berleha-leha. Ya, seorang penyair mengatakan dalam syairnya, "Ya talibul ilmi basyiril wara'ah." Wahai penuntut ilmu, berbahagialah dengan sikap wara'. Sikap wara', sikap menjaga diri dari hal-hal yang haram, syubhat. Ya kan? Cukup dengan apa yang ada. Kita sudah bahas masalah wara' ini kan. Wajannibin nauma wahdharis shiba. Jauhilah tidur. Hati-hati dengan kekenyangan. Ini musuh daripada penuntut ilmu ini. Ya, kita karena kebanyakan makan, ngantuk, ya kan. Cobalah perhatikan majelis-majelis ilmu hari ini. Dari pagi sampai sore sudah kerja, habis maghrib atau habis isya pengajian. Nah, ustadznya ngomong, menyampaikan ilmu berbusa-busa, mustami'nya pendengarnya tertunduk, ya, bukan tertunduk malu, tertunduk tidur gitu kan ya. Ya mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada mereka walaupun akhirnya tidur di majelis ilmunya. Dawim ala darsi la tufarikuhu. Kata penyair ini selanjutnya, teruslah belajar, jangan berpisah dengan pelajaranmu. Innal ilma bid-darsi qama wartafa'a. Sesungguhnya ilmu itu dengan terus mempelajarinya, qama, dia akan tegak, wartafa'a, dan dia akan meninggi. Nah, yang keempat adalah dirham. Nah, kalau mau dapat ilmu ya memang butuh modal, nggak bisa dipungkiri. Ya. Kita harus punya uang yang agak lebih ya, untuk beli buku, ya kan, untuk bersekolah, ya kan, ya untuk melakukan perjalanan yang jauh. Ya, kalau kita pengen ilmu yang lebih banyak, keluar dari kampung kita, keluar dari negeri kita. Gitu. Ini saya dapat penjelasan ya di kitab Hurmatu Ahlul Ilmi karangan Syekh Muhammad Ismail Al-Muqaddam rahimahullah. Ya, di sini beliau mengatakan ya, wa min mazahiri ta'kid ala anna musahabatul ulama la tastaqimu hayatul muslim biduniha. Ya. Dan ini sudah jelas ya bahwasanya ya, menemani para ulama itu ya adalah sesuatu yang mutlak bagi seorang muslim. Nggak boleh dia tidak ada gitu. Dia harus menemani ulama. Sampai ada ulama yang mengatakan idza lam yujad mufti fi makanin ma hurima sakanu fihi. Kalau di satu daerah itu tidak ada mufti, tidak ada ulama yang bisa ngasih fatwa, ya sungguh ya diharamkan tinggal di negeri itu. Wa wajib ar-ruhil minhu ila haitsu yujadu may yuftihi fi ahkamiddin wa ma yanzilu minan nawazil. Dan wajib bagi seorang itu untuk pergi dari negeri itu menuju negeri yang
ada muftinya, ada ulamanya yang menjelaskan ilmu-ilmu agama kepada dia tuh, sampai begitu ya. Di kampung kita ada nggak orang bisa bahasa Arab, ya kan? Di kampung kita ada nggak orang yang ngerti fikih, akidah, tafsir? Kalau nggak ada, ya udah pergi ke tempat lain belajar. Kalau ada, alhamdulillah, ambil dulu ilmu darinya, baru cari dari yang lain. Suhbatul Ustadz yang kelima. Kalau mau dapat ilmu itu ya harus nempel dengan guru, ya kan? Nggak usah malu-malu, ya. Ada perkataan seorang ulama salaf yang mengatakan ada dua orang yang nggak akan pernah dapat ilmu selama-lamanya. Ya, pertama adalah mustahyi, seorang pemalu. Ya. Kenapa nggak dapat ilmu? Ya, di anda hayaahu. Ya, karena malunya itu. La yas'al. Dia nggak mau nanya. Ya. Li hayaihi, karena rasa malunya. Yang kedua mustakbir, orang yang sombong. Dia juga nggak mau nanya. Karena apa? Likibrihi. Karena kesombongan dia. Tuh. Dulu para ulama salaf itu, Pak, kalau sudah datang kepada seorang ulama ya, itu bukan kayak kita sekarang ya, belajar cuma 4 tahun, 6 tahun orang mondok itu. Diceritakan ya dari Malik, ya beliau katakan ata Nu'aim al-Mujmiru Abu Hurairah radhiyallahu. Ada seorang yang bernama Nu'aim al-Mujmir datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu, sahabat Nabi. Dia belajar selama 20 sanah, selama 20 tahun. Masya Allah, ya kan? Sabit al-Bunani, seorang tabi'in, mengatakan, ya dia itu menemani atau belajar kepada Anas bin Malik radhiyallahu, sahabat Nabi, ya, selama 40 sanah, selama 40 tahun. Ini ada dalam Sirah Al-Nubala Imam Zahabi. Hamid bin Yahya al-Balkhi, ya, termasuk orang yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk bermajlis dengan Sufyan bin Uyainah rahimahullah, seorang ulama hadis. Ya. Nafi bin Abdullah mengatakan, jalastu Malikan 40 sanah. Saya duduk dengan Imam Malik, ya, belajar selama 40 tahun. Ya. Au qala 35 sanah, atau sekitar 35 tahun. Ya. Kulla yaumin ubakiru. Setiap hari saya bangun pagi-pagi, ya kan? Wahajru, saya pergi ke tempat beliau. Ya, wa aruhu, ya, saya ya berangkat ya tempat Imam Malik. 40 tahun Pak, atau 35 tahun katanya kira-kira. Masya Allah, ada nggak orang sekarang seperti ini ya, yang menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu. Yang terakhir, kalau ingin dapat ilmu, tulus zaman. Memang waktunya panjang, ya, nggak bisa simsalabim, ya, nggak bisa paket kilat, ya. Ada orang kan pengen belajar, bisa nggak Ustadz? Nah, saya belajar itu cukup setahun 2 tahun saja. Ya bisa, paling cuma dapat paham durusul lughah, bahasa Arab, gontor itu bisa membedakan hadza hadzihi. Tapi kalau yang lainnya belum dapat apa-apa. Ya, maka saya sering mengatakan di pondok kami itu, ya, kita itu belajar 6 tahun itu sebenarnya ibaratnya cuma baru dapat kunci, ya, kunci dari sebuah almari, ya, belum dapat inti ilmunya. Nah, kalau kunci yang dipakai dibuka, terbukalah ilmu yang luas itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya sedikit ini bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian, menjadikan pelecut bagi hati kita agar kita ini mau lebih serius memperdalam ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala demi keselamatan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.